Yati. Waalaikumsalam Funis, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu sehat. Terus kegiatan CDP-nya sudah sampai di mana? Ya alhamdulillah saat ini sudah sampai di modul 3.1 Bu. Dan Bu Yati, hari ini saya mau wawancara dengan Bu Yati tentang bagaimana Bu Yati mengambil pengambilan keputusan tentang kasus yang ada di lembaga Bu Yati. Gimana Bu? Baik, dengan senang hati, insya Allah apa yang diinginkan monggo aku sampaikan, insya Allah nanti akan saya sampaikan semampu dan sebisa saya. Ya, terima kasih Bu Yati. Ya, Bu Yati, selama ini bagaimana Bu Yati mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dalam dilema etika di lembaga Bu Yati ini, atau kasus dilema moral? Tujuan moral. Baik, ini saya dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di lembaga, terutama saya lebih banyak kepada pengambilan keputusan itu lebih banyak kepada cara berpikir. Jadi saya tidak bisa mengambil satu keputusan itu dengan cara saya sendiri. Kenapa? Karena saya ingin semuanya itu berjalan dengan baik dan sama-sama tetap menjaga atau menjaga hubungan terbaik. Jadi pertama itu saya melakukan. Ya, terima kasih Bu. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan tersebut di sekolah Ibu ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mempunyai nilai kebajikan Bu? Baik, kalau cara saya untuk bisa menentukan atau mengambil satu keputusan, seandainya dua hal ini tadi sama-sama baik dan sama-sama mengandung kebajikan, tentu saya kaji dulu apa yang paling baik nanti hasilnya untuk semuanya, apa yang paling banyak manfaatnya gitu. Jadi itu karena dua-duanya sama-sama baik dan sama-sama mengandung kebajikan. Nah itu jadi saya ambil satu itu yang saya identifikasi, saya saya pikirkan matang-matang, itu yang misalnya itu bisa membawa banyak kebaikan, mana yang lebih banyak membawa kebaikan gitu. Jadi untuk semuanya itu yang tetap akan saya angkat. Terima kasih Bu. Terus langkah-langkah prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini Bu? Yang pertama tentu saya harus mengumpulkan data dulu apa sih, itu tidak hanya dari teman-teman tapi bukan dari orang-orang yang ada di lingkungan saya gitu. Terus juga akan saya kumpulkan dulu seperti apa, terus apa yang harus saya lakukan. Yang kedua itu saya akan mengolahnya gini. Jadi tidak semua data yang saya dapatkan itu, informasi yang saya dapatkan itu langsung saya pakai, saya telan mentah-mentah, tidak seperti itu, tapi akan saya olah lagi. Setelah itu baru saya menentukan apa yang terbaik. Yang keempat, setelah itu baru saya meminta kepada teman-teman itu mengevaluasi apakah benar apa yang sudah saya lakukan ini atau tidak. Jadi lebih kepada seperti itu sih kalau saya dalam mengambil sampai saya melakukan langkah-langkah itu. Ya. Terus selain itu Bu, apa saja yang selama ini Bu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus ini Bu? Hal yang paling menurut saya efektif, yang paling efektif ketika saya harus banyak berkomunikasi. Jadi saya lebih menjaga atau mempererat satu komunikasi dengan orang-orang yang ada di lingkungan saya gitu. Karena saya tidak bisa tidak berkomunikasi dengan siapapun gitu. Karena menurut saya segala sesuatunya itu bisa diselesaikan dengan baik kalau kita itu lebih banyak berkomunikasi gitu. Karena dengan banyak berkomunikasi, insya Allah kita itu jadi lebih nyaman. Kita tahu apa yang ada di hati saya, terutama di pikiran saya, dan orang lain juga tahu gitu. Terus saya juga tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran orang lain. Jadi insya Allah dengan komunikasi yang baik itu akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Ya, terima kasih Bu. Selain itu juga hal apa saja yang merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan ini Bu? Dalam dilema etika yang Ibu alami. Kalau pengambilan keputusan tantangannya tentu kan kita berhadapan dengan
orang-orang terdekat, dengan keluarga sendiri. Saya anggap teman-teman di lingkungan saya ini sudah seperti keluarga. Jadi hal yang terberat itu, tantangan terberat itu menurut saya karena saya menganggap semua yang ada di lingkungan saya itu keluarga. Jadi saya tidak bisa bersikap cuek gitu. Bersikap cuek terus pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak peduli, itu nggak bisa. Jadi saya itu paling sulit untuk berlaku cuek ini, sehingga apa namanya dengan mudah saya mengambil keputusan itu saya tidak bisa. Jadi tantangan terberat saya ya karena itu tadi, karena saya tidak bisa melakukan sesuatu itu yang dengan enak gitu, karena memang saya menganggap semua orang berbeda saya kayak gitu. Itu tantangannya, jadi saya tidak bisa cuek dengan lingkungan yang ada itu. Terus selain itu, apakah ibu memiliki atau jadwal atau apa itu tata cara dalam penyelesaian masalah yang atau kasus yang dihadapi di lembaga ibu ini? Apakah kita menggunakan waktu tertentu atau bentuk prosedur seperti apa yang dijalankan? Selama ini yang sudah saya lakukan tidak harus berjadwal untuk menyelesaikan masalah, tapi tidak dulu kondisinya seperti apa, terus kasusnya seperti apa juga. Nah, kalau memang kasusnya itu tidak terlalu rumit dan bisa diselesaikan saat itu juga, maka saya menyelesaikan saat itu juga supaya tidak terlalu larut. Tetapi kalau permasalahannya itu agak lebih ke prinsip, mungkin lebih lebih sulit untuk kita selesaikan saat itu juga, tentu saya mengambil keputusan untuk introspeksi dulu, introspeksi diri, juga teman-teman juga introspeksi diri supaya sama-sama pikiran kita adem, hati kita adem. Nah, nanti kalau seandainya sudah sama-sama introspeksi diri akan muncul satu solusi untuk kita bisa menyelesaikannya bersama. Jadi tidak ada jadwal khusus sebenarnya sih dalam menyelesaikan satu masalah itu menurut saya. Jadi kondisi baca. Ya, terima kasih Bu. Selain itu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang ada di lembaga ini? Tentu ada yang karena saya tidak bisa berdiri sendiri. Saya tidak bisa berjalan sendiri tanpa orang lain. Nah, dukungan terbesar itu dari keluarga, dan keluarga itu dari teman-teman yang lebih senior dari saya, yang umurnya mungkin lebih tua dari saya, gitu. Itu yang akan menjadi pertimbangan terbesar buat saya. Jadi saya paling tidak bisa mengambil keputusan itu tanpa pertimbangan dari orang lain. Menurut saya dari teman-teman senior saya itu juga sangat berpengaruh untuk saya mengambil keputusan itu. Terima kasih Bu ya, dari semua yang telah Ibu sampaikan ini pembelajaran. Terima kasih Bu Yati, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini Bu? Dari sini, dari banyaknya kasus atau hal yang sudah saya alami, itu menurut saya membuat saya menjadi orang yang lebih dewasa. Yang pertama, dewasa dalam bersikap, dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bertindak. Terus menurut saya hal yang paling utama yang saya rasakan itu saya menjadi orang yang lebih bijak dalam mengambil keputusan, dan harapan saya ke depannya saya lebih bijak lagi gitu dalam mengambil keputusan, sehingga nanti juga tidak membuat orang lain tidak nyaman atau membuat diri saya sendiri tidak nyaman gitu. Jadi harapan saya ke depan seperti itu. Dan terus menurut saya semakin kita banyak mengalami hal sulit, itu akan membuat kita itu semakin lebih menjadi orang yang lebih baik menurut saya ini. Karena dengan banyaknya kesulitan, menurut saya itu otak kita akan berputar. Bagaimana kita itu mencari solusi seperti itu, seakan-akan distimulasi dengan sendirinya. Nah, kalau kita tidak melakukan itu, tidak menghadapi banyak masalah, tentu otak kita tidak akan terstimulasi gitu. Nah, jadi menurut saya jangan pernah takut menghadapi kesulitan, begitupun juga kunis dalam menghadapi kegiatan CGP ini. Misalnya kedepannya kan akan lebih sulit ya. Jangan pernah takut dan jangan pernah merasa putus asa. Kalau Allah sudah berikan kesempatan ini, itu artinya Allah tahu bahwa kunis ini juga mampu untuk menghadapi ini.
menurut saya seperti itu. Jadi tetap semangat dalam belajar, yang berputus asa. Kita tidak pernah tahu dari kesulitan di balik kesulitan itu ada keindahan apa itu kita tidak pernah tahu. Menurut saya seperti itu. Ya, terima kasih Bu Yati atas informasinya. Semoga nantinya saya bisa mengambil keputusan sebagaimana yang telah Bu Yati berikan dalam wawancara ini. Kita sama-sama belajar. Tentunya Bunis lebih senior dari saya dan lebih paham lah dalam segala hal itu. Ya, gimana Bu? Dari saya terima kasih sekali lagi atas kerjasamanya Bu Yati dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.